Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa nafa'na bi'ulumihi wa radiyallahu ankum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kasarat zunubu ahadikum falyastaghfirullah." Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kuntil mamati bi zanbi fayastaghfirullah wa atubu ilaih fa inna taubah minaz zunubi nadimu wal istighfaru." Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fil istighfar, "Allahumma ighfirli khataaya wa jahli wa israfi fi amri." Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, telah kita dengar satu hadis mulia. Semoga telinga kita dimuliakan dengan mendengar kalam-kalam hadis mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul, Nabi bersabda, "Idza kusirat dzunub." Apabila salah seorang dari kalian itu kathirat dzunub, banyak sekali dosa, banyak sekali tenggelam dalam kubangan dosa, fayastaghfirullah, maka mintakanlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadar banyaknya dosa pasti kita akui. Bangun tidur kita sudah dosa, aktivitas kita sudah dosa, mata sudah dosa, tangan sudah dosa. Hari-hari kita banyak sekali kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Idza kasarat dzunubah ahadikum falyastaghfirullah. Apabila kalian atau salah seorang di antara kalian banyak terliputi dosa, maka minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Sayyidah Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi orang-orang yang banyak dosa? Bagaimana caranya orang-orang yang banyak dosa agar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala?" Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fastaghfiruh," maka mintakanlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "In kuntil mamati bi dzanbi," meskipun kepada orang yang telah wafat atau yang telah mati, "fastaghfirullah wa atubu ilaih," maka mintakanlah ampun, memohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Fa inna taubah minaz zunubi nadimu, sebab orang yang bertobat itu dari dosa-dosa adalah suatu bentuk penyesalan. Kalau kita menyesal, ya, telah berbuat nista, kita menyesal telah berbuat dosa, apa buktinya penyesalan kita? Maka penyesalan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertobat dan memohonkan ampun. Sering kita mendengar, "Saya menyesal, saya menyesal, saya menyesal." Apa buktinya sesalan Anda? Fayastaghfiruh wa atubu ilaih. Mohonkanlah ampun dan bertobatlah dari hal-hal yang telah kita kerjakan berupa dosa-dosa tersebut, dan mintakanlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil istighfari, adalah pernah Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, "Allahumma ighfirli," ya Allah ampunilah aku, "khataayai," segala kesalahan dosa-dosaku, "wa jahli," dan ampunilah segala kejahilanku, "wa isyrafi fi amri," dan aku termasuk orang-orang yang berlebihan di dalam semua urusanku. "Wa ma anta a'lamu bihim minni," sesungguhnya engkau lebih mengetahui dari keadaan diriku. "Allahumma ighfirli hazzali," ya Allah ampunilah segala khilafku di dalam senda gurauku, "wa jaddi," dan di dalam kesungguhanku, "wa khata'i," di dalam kesalahanku,
wa amdi di dalam kesengajaanku, wa kulla zalika indi dan setiap perbuatan yang aku lakukan di hadapanmu. Allahumma ighfirli ma qadamtu, ya Allah aku mohon ampun atas apa-apa yang telah lalu, wa ma akhartu dan apa yang akan berlanjut, wa ma asraftu apa yang tersembunyi dari kejahatan diriku, apa yang tersembunyi dari dosa-dosaku, wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bih dan apa-apa yang tidak aku ketahui atas dosa-dosaku, sesungguhnya engkau maha mengetahui daripada aku. Antal muqaddim, engkaulah yang terdahulu kekal abadi adanya, wa anta muakhir dan engkaulah yang akhir tidak akan pernah fana dan tidak akan pernah hancur. Wa anta ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas setiap sesuatu. Demikianlah Imam Ghazali di dalam kitabnya Ahya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istighfar mempunyai kedudukan yang tinggi. Penyesalan karena kalian jauh dari majelis ilmu, penyesalan karena telah berbuat sesuatu yang dapat menghinakan diri kalian sendiri, sesuatu yang sudah mengumbar aurat, sesuatu yang jauh dari dekat kepada ulama. Maka hari-hari yang penuh dosa kita, suatu bentuk penyesalan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih untuk kedua orang tua kalian, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Maka ini anjuran yang mulia yang diajarkan para aslafun soleh kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di sini barangkali sudah ada orang tuanya yang mendahuluinya, sudah tidak berkumpul lagi dengan kita. Ada juga orang tuanya yang masih hidup, berkumpul juga dengan kita, akan tetapi barangkali kita kurang bakti kepada kedua orang tua kita. Barangkali orang tua kita bahkan keduanya sudah meninggalkan kita, justru tetapi kita jauh dari apa-apa yang diharapkan kedua orang tua kita. Kita punya orang tua, barangkali orang tua kita tidak peduli kepada kita. Kita punya orang tua, barangkali kita yang kurang peduli kepada kedua orang tua kita. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, idza kunti al-mamati bi zanbi fayastaghfiruh. Meskipun mereka sudah meninggal, meskipun mereka sudah wafat meninggalkan kita, beristighfarlah dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa daripada kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam suatu riwayat yang diceritakan dari Sayyidina Abi Bakrin, bahwasannya beliau mengatakan, yang diriwayatkan pula oleh Abu Sahibah, beliau pernah mendengar duduk di dalam satu majelisnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, in kana rajulah tarfa'u daraja fil jannah, ai hadza wa ai zalika wa yastaghfiru waladika lak. Akan datang nanti orang tua kalian atau seseorang yang terangkat derajatnya mulia di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu orang tersebut berbicara, wa ayyil haza, dengan apa kok bisa orang tuaku diangkat derajatnya, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastaghfiru liwaladika lak. Istighfarnya anak kepada kedua orang tua. Dah, ini saja ya. Jadi tolong diamalkan ya, cara cepat buat nyenengin, banggain orang tua. Setelah selesai sholat, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan doakan orang tua. Saya yakin ya, barangkali orang tua kalian di alam kubur sana menjerit, menangis, barangkali juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Barangkali orang tua kalian juga di sana sedang dihantami, sedang disiksa. Akan tetapi dengan doa-doa kalian, atau barangkali orang tua kalian sedang mendapatkan nikmat kubur berkat doa kalian. Barangkali juga orang tua kalian di alam kuburnya sedang dapat azabnya Allah dikarenakan ulah kalian. Oleh karenanya lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita banyak-banyak istighfar, minta
kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dosa kepada kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidaya, Rabbil firli wali walidaya, Rabbil firli wali walidaya, warhamhum kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa itu. Sebab sudah tidak ada lagi amalan yang dapat kita andalkan kecuali istighfar. Selesai sholat, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ar-rajula tarfa'u daraja wa yadkhulul fil jannati ayyul hajat fastaghfiru liwaladika wallaka. Doa anak itu mustajib, tapi anak yang bagaimana dulu? Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sudah lelah orang tua ngurusin kalian dari pagi sampai sore, tidak mengharapkan ganjaran apa-apa dari kalian, maka balaslah budi orang tua meskipun barangkali tidak akan terbayarkan air susu dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Maka andalkanlah doa, minta maaf, minta ampunan kepada kedua orang tua. Insya Allah.